Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita masuk ke tutorial untuk pertemuan 11, yaitu transport kontaminan dalam tanah dan air tanah. Seperti biasa, di LMS ada file Excel yang bisa di-download untuk simulasi aliran. Silakan di-download dan dibuka untuk sambil dipelajari bersama. Nah, hari ini kita akan melakukan simulasi yang berhubungan dengan aliran air tanah, kontaminan di dalam aliran air tanah yang berlaku secara dinamis, secara dispersi dan secara dinamis. Seperti diketahui bahwa kalau disebut sebagai dispersi, artinya di situ prosesnya bukan hanya terjadi secara molekuler atau difusi, tapi juga mencakup adanya pergerakan mekanik yang kemudian menemui hal-hal yang menyebabkan penyebaran dari aliran yang semula lurus mengikuti arah aliran. Dan kita sudah lihat ada beberapa persamaan yang digunakan. Ini adalah persamaan dasarnya untuk perubahan konsentrasi terhadap waktu di dalam satu fenomena adveksi dan di sini difusi. Dan untuk solusi yang tidak terbatas akuifernya, maka bentuk dari persamaan tersebut kemudian menjadi yang ada di sini, yang bergantung pada konsentrasi inisial, konsentrasi asupan, jarak, kecepatan pori, dan difusivitas, dan ini dihitung menggunakan fungsi error function C. Dan kalau kita lihat di file Excel, maka kita bisa menyusun seperti ini tabelnya. Ini adalah jarak X, kemudian ini adalah waktu dalam hari, tetapi dalam perhitungan dalam jam ya. Tetapi dalam perhitungan kita menggunakan unit waktunya detik, sehingga nanti di sini setiap jam ini harus dikonversi dulu menjadi detik. Dan ini persamaannya untuk yang kondisi batas akuifer yang tidak terbatas. Dan di sini ada difusivitas atau koefisien dispersi DL, kemudian ada konsentrasi inisial, konsentrasi yang disuplai, dan kecepatan pori. Dan setiap sel ini nanti dihitung dengan menggunakan fungsi. Sebagai contoh, kalau kita sudah bisa membuat perhitungan, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kalau diplot ya seperti ini, kita bisa lihat bahwa semakin lama maka akan terjadi penyebaran yang semakin jauh. Tetapi kita lihat untuk dari titik asal itu terlihat penyebaran konsentrasi. Jadi artinya pada jarak yang berbeda konsentrasinya juga akan berbeda tergantung dari konsentrasi awal yang disuplai, konsentrasi awal yang ada di akuifer, kemudian kecepatan pori dan juga dispersivitas. Kita coba lihat file Excel-nya dulu. Ini adalah file Excel yang sudah disiapkan. Ada dua slide, ada dua sheet di sini. Yang kita bahas kali ini adalah yang 9A dulu. Yang 9A ini adalah untuk kondisi akuifer yang tidak terbatas. Jadi sebelah kiri maupun sebelah kanannya tidak ada batasnya. Panjang sampai tidak terhingga. Seperti itu. Dan kita bisa lihat di sini kalau kita klik, maka kita akan dapatkan fungsi yang menghitung, mengambil data dari sel-sel yang ada di sini, jaraknya, waktunya, kemudian parameter-parameter yang digunakan dalam perhitungan. Seperti contoh rumus ini. Nah, rumus ini kemudian kita sudah siapkan juga di makro. Di makro kita sudah punya fungsinya. Fungsinya adalah yang ini. Ini inputnya adalah DL, CI, CO, V, X, dan T, waktu. Kemudian rumus yang di dalam bentuknya seperti ini. Dan jangan lupa bahwa di sini ada fungsi ERFC,
Z, ERF, CZ itu apa? Ini ada di sini. Ini rumusnya. Kemudian untuk ERF-nya sendiri ada di sini. Dan seperti biasa, karena Z itu adalah satu kombinasi atau satu perhitungan ya, ini yang akan dimasukkan di dalam fungsi ERFC, maka kita hitung dulu Z-nya. Ini dihitung dengan 2 tahap, tapi ini akan menghasilkan total perhitungan seperti yang ada di persamaan ini. Seperti itu. Dan kemudian setelah jadi, kita tinggal memasukkan masing-masing pada masing-masing sel, dan kita atur pengaturan tanda dolar untuk memastikan apakah dia berubah ataukah dia tetap. Apabila kita geser-geser nanti atau kita copy formulanya. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan ini, maka kita sudah bisa menghitung untuk kondisi yang tidak terbatas. Ini jarak X-nya sampai 20, kemudian waktunya sampai 12 jam. Nanti kalau mau dibuat lebih banyak waktunya, kita bisa tambahkan kolom di sini, atau mungkin kalau waktunya lebih panjang, kita tidak ingin lebih banyak grafiknya, kita bisa ubah-ubah di sini misalkan menjadi 2, 4, 6, 8, 10, atau mungkin 5, 10, dan seterusnya seperti itu. Sehingga untuk melakukan perhitungan ini, kalau kita tidak membuat program atau fungsi baru, Anda tinggal mengganti angka-angka yang ada di sini. Kita kembali lagi, lanjutkan dulu ke persamaan yang kedua. Ini adalah yang tadi. Nah, kemudian pada kenyataannya kita akan mendapatkan aquifer itu bukan tidak terbatas, tapi mungkin semi tidak terbatas. Artinya kita bisa menentukan titik nolnya atau titik recharge-nya seperti itu. Kemudian aliran dianggap bergerak ke satu arah saja, ke arah yang infinite length. Jadi di sini disebutkan sebagai infinite length, di mana pada satu sisi aquifernya itu terbatas, artinya memiliki titik nol, tidak ada aliran melewati itu, dan aliran hanya akan ke arah kanannya atau ke sisi infinite length yang positif. Persamaannya masih seperti ini. 2C per 2T sama dengan minus V 2C per 2X plus DL 2 kuadrat C per 2X. Ini harusnya kuadrat. Ada salah sedikit. Ini kuadrat. Kemudian initial and boundary condition-nya, karena ini semi infinite, maka ada X sama dengan 0. Dan di sini ada X sama dengan tidak hingga. Kemudian untuk kondisi seperti ini, solusi spesifiknya sudah dibuatkan atau sudah diberikan, yaitu seperti persamaan yang ada di sini. Kita bisa lihat ini ada tambahan term ya. Jadi persamaannya lebih panjang, tentunya lebih kompleks, sehingga fungsi yang nanti harus kita buat di Excel pun harus lebih menyesuaikan dengan solusi atau persamaan ini. Ini kalau kita sudah memasukkan di Excel, nanti ini kita buat tabel. Kemudian ini adalah parameter yang dibutuhkan. Nah, ini ada beberapa parameter tambahan yang dituliskan di sini. Ini sebetulnya untuk menghitung DL biasanya kita menggunakan alpha L, tetapi untuk case kita tetap menggunakan DL. Kemudian yang di bawah ini adalah hanya untuk mengenerate jarak di sini. Jadi kalau misalkan Anda mau membuat jarak yang berbeda, tinggal masukkan angka awalnya berapa, akhirnya berapa, kemudian dibagi menjadi berapa titik, kemudian bisa diketik gen X atau generate X di sini. Seperti itu. Dan kalau sudah bisa melakukan perhitungan, kita akan memplotkan grafik seperti di sini. Kita lihat kembali ke file Excel-nya. Kita masuk ke slide 9B atau sheet 9B. Ini persamaannya. Nah, kemudian ini seperti biasa, sama seperti di sheet sebelumnya, kita sudah menyiapkan tabel.
Tentunya sangat disarankan Anda bisa mencoba menyusun ulang, membuat sendiri supaya lebih paham. Tapi untuk case untuk kali ini, bisa saja Anda langsung melakukan exercise dengan mengganti-ganti angka di parameter ini maupun di jarak X dan waktu T. Nah, untuk persamaannya, untuk fungsinya, ini kita siapkan di sini. Ini adalah fungsi, kalau yang tadi adalah CXT, di sini kita menggunakan CXT 2A, artinya di sini adalah untuk kondisi yang semi-infinite, sudah ada dituliskan ya, semi-infinite length of aquifer. Sama juga untuk dispersi hidrodinamis. Kemudian karena di sini ada 3 Z ya. Ini kita sebutkan sebagai Z, ini Z, ini Z, sehingga kita buat Z-nya kita hitung sendiri-sendiri, Z1, Z2, Z3, untuk tidak membingungkan. Kemudian kita tinggal memasukkan ke dalam fungsi RFC Z1 eksponensial Z2 plus RFC Z3. Jadi dengan demikian lebih mudah dipahami. Kalau dituliskan secara lengkap nanti akan diperoleh seperti halnya persamaan yang ada di sini. Nah, kemudian kalau kita sudah siap semua, kita akan lanjutkan dengan menyusun tabel. Tabel ini seperti biasa kita menggunakan jarak, waktu, kemudian parameter-parameter yang digunakan untuk melakukan perhitungan sesuai dengan yang akan dilakukan. Jadi nanti Anda tinggal memasukkan angka-angka yang sesuai dengan yang diinstruksikan di tugas. Kemudian bisa dilakukan perhitungan atau pengamatan dengan tabel maupun dengan grafik seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi berbekal file Excel tadi, itu kemudian Anda diminta melakukan exercise atau latihan, sekaligus sebagai tugas, untuk menghitung kontaminan, distribusi kontaminan dengan nilai DL 5 dikalikan 10 pangkat 4 cm persegi per second, kemudian kecepatan pori 2,5 kali 10 pangkat minus 4 cm per second, kemudian menggambar kurva untuk C, X, T pada jarak dari 0 sampai 20 cm, kemudian pada waktu T sama dengan 0 sampai 10 jam. Hasil dari kalkulasi Anda masukkan ke dalam file PDF, kemudian disubmit di tugas. Isi file PDF nanti harus ada tabel dan grafiknya yang ada di kalkulasi. Jadi Anda bisa copy paste dari hasil hitungan Anda, tabel maupun grafik, atau Anda screenshot atau Anda print screen dari layar komputer Anda. Kemudian disubmit di tugas. Demikian untuk tutorial dan tugas kali ini, semoga bisa dilakukan dan semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.